Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan eh, konten cerita. Sebenarnya kemarin sudah bikin video sini ngevlog gitu ya. Cuma saya pikir ada ya takut kata-kata yang bisa menyalahi gitu peraturan karena rasis atau apalah di kemarin itu video itu. Akhirnya saya mengulang bikin video ini untuk melanjutkan cerita masalah Satrio Piningit. Walaupun saya sendiri di cerita masalah Satrio Piningit ini karena dasarnya menyimak konten-konten dari YouTube orang lain yang membahas masalah Satrio Piningit. Memang saya menyoroti yang saya lihat di konten orang lain itu mungkin gitu karena unsur kedaerahan, jadi sangat mengharapkan bahwa Satrio Piningit ini yang mereka bilang tuh dari sosok terlah Kejawen atau terah Majapahit segala macam gitu ya. Termasuk dari orang Sundanya, soal Satrio Piningit itu orang terah Pajajaran gitu. Memang nggak salah juga sih, karena sosok Satrio Piningit ini istilahnya titisan dari berbagai lapisan para sesepuh, para dangyang dulu gitu, yang hidup lebih dulu dari kita ya, tahun sebelum tahun 1000-an lah, itu tepatnya tahun 500-an ke sini gitu. Walaupun secara rohani nggak kehitung, jadi sebelum alam ada juga kerohanian Satrio Piningit itu seolah sejak dari zaman ruh itu sudah diperlihatkan, itu udah jadi pengalaman secara kasat gitu ya, perjalanan rohaninya Satrio Piningit itu. Cuma saya mengharapkan gitu ya kepada spiritualis orang mana saja dari mana saja, kita tuh semua harus legowo gitu. Seandainya nanti munculnya seorang Satrio Piningit tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, seolah-olah kan ada kecenderungan bahwa Satrio Piningit itu lahirnya nih dari daerah ini, turunan ini gitu, daerah ya istilahnya mungkin secara ada kesukuan atau kedaerahan, itu kita tuh harus membersihkan atau menapikan semua itu. Karena bisa jadi kita mengharapkan taruhlah dari Gunung Arjuno atau sekitar Gunung Arjuno atau dari Terah Majapahit. Pas begitu yang aslinya muncul ternyata bukan dari daerah situ. Seolah kalaupun benar asli, kita seolah udah menutup diri dengan karena bukan dari situ istilahnya. Nah, ini yang perlu dicermati, kita tuh harus dari sekarang tuh mencoba untuk berlega hati, berlapang dada lah istilahnya. Siapapun yang dijadikan tokoh gitu, Satrio Piningit dari suku mana, orang mana, agama apa juga, kita harus siap-siap untuk menerimanya, karena itu Satrio Piningit orang penilih, dipilihnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun saya juga ya memperhatikan ada channel yang ya istilahnya mungkin sangat besar mengharapkan, karena beliau itu orang Kejawen gitu, sangat mengharapkan soal Satrio Piningit dari uh, yang pemahaman Kejawen gitu. Nah, semuanya itu harusnya dinapikan dulu, karena ada Kejawen juga
yang beragama Islam, menjalankan syariat Islam gitu. Tidak seperti sorotan orang lain seolah-olah kalau kejawen itu bukan Islam. Padahal ada juga yang kejawen orang Islam menjalankan syariat Islam dengan benar-benar taat lah istilahnya gitu. Karena untuk penyambutan Satria Peningit ini kan beliau itu dibarengi dengan ciri-cirinya gitu. Kekuatan, karena Satria Peningit ini titisan dari berbagai lapisan Sang Hyang, Karsian, Kebataraan gitu. Karena ya puncak tertingginya bahwa Satria Peningit ini tersinari atau titisan dari Nur Muhammad gitu. Nah yang jadi masalah siapa jasad wadahnya yang dijadikan Satria Peningit itu ya Allah yang menentukan gitu, Tuhan yang menentukan. Jadi bukan karena kemauan kita. Jadi jangan sampai kita mengharapkan dari daerah tertentu ternyata bukan gitu. Takutnya kayak gitu. Akhirnya begitu muncul yang benar-benar aslinya itu seolah kita mengabaikan gitu. Karena pandangan kita, pemikiran kita seolah kalau enggak dari daerah ini misalnya tertolak seolah-olah kayak gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar mengembalikan kepada Allah, kepada siapa yang dipilih sebagai orang pilihannya, ya kita terima saja gitu. Nah kenapa masalahnya urusan Satria Peningit ini sendiri saya ikut mengomentari karena ada perjalanan yang sama persis gitu dengan yang disebutkan sebagai kriteria seorang Satria Peningit itu. Jadi ada perjalanan saya sendiri seolah-olah ini kok menceritakan perjalanan saya gitu. Cuman di sisi lain saya juga paham kita gak bisa mengaku-ngaku gitu bahwa sayalah Satria Peningit. Karena yang saya pahami, walaupun saya tidak sembunyi ya kan biasa karena kita punya kegiatan di komunitas motor, suka jalan-jalan, suka main termasuk di dunia spiritual gitu walaupun tidak setenar kayak orang-orang yang di televisi yang manggung di medsos gitu kan viral gitu. Padahal di belakang layar saya juga tetap bekerja seperti hal itu. Sebagai tester kekuatan gitulah, kekuatan anti cukur segala macam hampir semuanya itu ya entah kenapa gitu. Itu pada rontok semua gitu. Itu menyangkut perjalanan saya. Walaupun secara ini kenapa bisa terjadi begitu? Karena kalau menurut bahasan dari channel-channel orang lain soal Satria Peningit ini punya kekuatan bisa menghancurkan merontokkan bangsa hodam-hodam di barang, gagaman, mustika apa saja gitu. Itu ya saya mengalami secara pribadi gitu ya. Memang terjadinya hal itu memang seperti itu gitu. Karena nggak ada barang mustika yang saya anggap kuat walaupun tadinya bahwa ini ada kekuatan nih. Begitu saya pegang itu pasti rontok gitu. Saya istilahnya bukan pengakuan, bukan aku-akuan. Memang ini karena di bidang ini gitu saya menggelutinya gitu. Barang apa saja yang datang atau ke rumah saya itu pasti apalagi orang yang punyanya menganggap bahwa kekuatannya di barang ini, di benda ini nggak ada yang bisa ngalahin gitu. Kalau saya bor-bor sampai diuji gitu. Kadang-kadang berapa ratus meter mau ketemu aja itu barang hodamnya udah pada loncat gitu. Ini yang terjadi sama saya gitu. Cuma masalahnya kekuatan ini mungkin kalau di orang lain suka langsung viral terkenal gitu ya. Nah, kekuatan di yang pingitan ini, kekuatan pingitan tutup dari Allah itu sendiri yang kuat. Sehingga apa yang terjadi sama saya, perjalanan saya yang tahu cuma yang orang terdekat saya aja. Yang sering jalan bareng, touring bareng.
itu benar-benar tahu gitu, kejadian-kejadian seperti dalam ucapan ini bakal terjadi ini, oh tidak, kalau kata saya enggak, ya enggak. Karena berapa bulan ke belakang kan banyak prediksi soal terjadi megatrust, gempa segala macam. Yang terjadi di awal tahun 2023. Kenyataan itu masih bisa saya blok gitu. Walaupun secara ini nggak ada yang meminta kepada saya secara langsung, tolong Kang jagain, kan nggak ada. Cuma ini tugas saya aja gitu. Mau ada penilaian, mau enggak, saya tetap bekerja masalah ini gitu. Untuk mengendalikan alam, redam alam, karena kita tuh sayang ke umat gitu. Walaupun umatnya sendiri mau ngakuin mau enggak, itu masa bodoh. Saya nggak ada urusan. Asal harus dieluk-elukan, tidak juga. Karena ini amanah, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada saya untuk menjaga gitu. Walaupun iya, saya juga sama-sama menerima wangsit, ilham gitu ya. Bakal terjadi begini-begini. Cuma orang-orang terlalu mengkultuskan kedaerahan. Seperti terjadinya sekarang di Gunung Merapi, erupsi lagi. Kan udah berapa kali. Itu tandanya Satria Pening itu muncul dengan terjadinya erupsi Gunung Merapi. Padahal saya udah beberapa tahun tetap berjalan gitu kayak gini. Walaupun tidak boleh saya aku bahwa saya nih Satria Peningit. Kalau dipingit secara kekuatan, iya mungkin. Karena dari tahun 2004 juga masalah presiden segala macam itu kalau saya sendiri yang menentukan gitu. Dengan artian menentukan begini. Jadi informasi dari langit sudah tahu nih urutan presiden si A, B, C gitu. Saya bisa menentukan oh bakal yang jadi pemenang, nah ini gitu pemenangnya gitu yang bakal jadi itu. Karena catatannya sudah ada. Jadi saya cuma melihat catatan yang di aras saja gitu. Nah, hal itu bisa dimentahkan, bisa diiyakan sesuai apa yang terlihat di catatan di aras, apa-apa meng-cancel gitu. Nah, ya cara meng-cancel ini itu saya punya hak rekomendasi untuk mengajukan seseorang yang lain gitu. Nah, kalau di bahasan channel yang lain, oh ini kan kemampuan Satria Piningit, ya nggak tahu gitu. Pokoknya yang saya alami dari tahun ke tahun ya seperti inilah dunia saya gitu. Di dunia spiritual. Berapa kali pemilihan presiden gitu ya tetap itu saya ikut andil untuk menentukan gitu, misalnya secara finishnya antara A dan B, ya udah jadikan si B istilahnya. Tapi itu juga sesuai permohonan, ada yang kalau dari langitnya sudah ditentukan, tapi kita berikhtiar pengen pengen merubah gitu, mengganti, mengajukan seseorang, itu bisa saja. Saya yang haknya untuk merekomendasikan ke langit untuk mengajukan istilahnya. Tapi kan orang lain kebanyakan karena memandang kita nggak punya sarana seperti padepokan, pesantren, kan dianggapnya ya dingin-dingin saja. Karena orang lain itu melihatnya siapa gitu orang yang bicara. Tapi kalau istilahnya urusan gitu saya nggak merasa kecewa harus ya karena nggak perlu diagung-agungkan kan. Tetap main di belakang layar gitu istilahnya. Walaupun banyak yang ngaku-ngaku, wah itu karena disaratin sama saya akhirnya, padahal catatannya sudah ada. Walaupun gak disaratin sebenarnya kalau udah bagiannya ya tetap menang gitu ibaratnya. Nah dari situlah. Cuma detik-detiknya, walaupun saya ada keinginan nih buat tahun 2024 untuk menjadikan presiden yang sekarang itu Ratu Adil. Saya mengharapkan untuk pertemuan dengan calon Ratu Adil itu gitu. Karena walaupun saya pemegang restu, misalnya bisa mengakses siapa saja yang harus menang. Cuma untuk etikanya adab-adaban orang itu ya harus tetap ada silaturahmi. Istilahnya harus bertawajuh dulu ke orang pemegang restu gitu. Kalau percaya, kalaupun enggak ya enggak jadi masalah gitu. Karena perjalanan saya tetap dilampaui istilahnya. Orang mau percaya mau enggak tetap saya terus gitu. Walaupun cita-cita saya menginginkan bahwa
Indonesia jadi mercusuar dunia kalau dipimpinnya Ratu Adilnya udah ada, udah dipimpin dijabat dengan benar isinya gitu ya. Jadi isi batinnya presiden itu benar-benar seorang satria juga gitu. Kalau saya kan dibilang istilahnya kekuatan kok ini satria peningit, kalau yang menurut saya pribadi seolah kalau saya mah cuma pamomong gitu. Jadi saya yang akan melantik si calon Ratu Adil itu gitu. Jadi bukan saya yang jadi presidennya atau satria peningit ini mungkin banyak kriterianya. Bahwa yang disebut calon Ratu Adil atau presiden ya satria peningit juga. Saya juga sama aja gitu, sama tetap dipingit gitu. Karena kalau orang tahu ya mungkin semuanya yang mau ngejabat ya kayak dari wali kota sampai gubernur atau presiden ya minta restunya ke saya gitu untuk abad ini yang sekarang ini. Cuma kan orang-orang udah karena ada kekuatan juga untuk menutup, akhirnya kan orang nggak percaya gitu. Jadi nggak mempercayai karena ya secara lahiriahnya pemberi restu nggak punya apa-apa misalnya, nggak punya pasukan, kayak padepokan segala macam kan. Tapi orang terdekat saya yang hidup bertahun-tahun sama saya tuh pasti tahu kisah perjalanan saya gitu. Cuma bukan untuk jadikan sandaran bahwa padahal itu saya orangnya, tidak juga gitu. Itu dikembalikan kepada Allah gitu. Kalau sudah waktunya Allah membukakan jati diri saya ya orang percaya, syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Karena fase saya perjalanan ini harus tetap ditempuh gitu. Untuk menjaga keseimbangan alamnya, termasuk umatnya, kita perhatikan semuanya gitu. Jadi saya sendiri sebagai saksi lah keadaan umat di abad ini gitu. Walaupun ya secara mungkin ada keinginan kehendak saya itu pengen ketemu dengan Ratu Adil untuk dijadikan Ratu Adil calon presiden gitu. Karena ada tugas kelanjutannya ya, apa? Yaitu untuk mengeluarkan barang-barang amanah gitu untuk kemakmuran Nusantara ini gitu. Untuk jadi mercusuar dunia itu gak mungkin kita tuh dalam kondisi keadaan kere gitu. Karena kita harus punya gitu. Karena kita udah punya sebenarnya masih tersimpan di dalam bumi kita atau dijaga sama gaib juga gitu. Itu yang bisa membantu menolong kita karena kalau ekonominya kuat, tatanannya kuat, presidennya jujur, adil, tegas gitu. Insya Allah Indonesia bakal nyampe ke misalnya kemakmurannya atau mensejahterakan rakyatnya itu bisa kan. Karena belum sampai sejahtera kalau keadaan ekonominya masih pailit karena kita banyak hutang, negara berhutang misalnya. Nah, sebelum presidennya seorang yang tegas menegakkan keadilan itu tetap nggak bisa disebutkan Ratu Adil gitu. Karena adil itu cuma bukan slogan saja, harus benar-benar ada pelaksanaannya gitu. Jadi kita bakal makmur, iya, karena kekayaan kita banyak, tapi kekayaan di Nusantara ini nggak cuma dijaga oleh ibaratnya secara lahiriahnya masih terbendam di bumi, tapi itu dijaga juga oleh kekuatan-kekuatan bangsa gaib gitu di Nusantara ini. Jadi saya itu menginginkan kepada para sesepuh spiritual gitu dari kalangan mana saja, mau paranormal, supranatural gitu, yang kejauhan kebatinan, ahli tasawuf, ayolah kita legowo gitu, menerima siapa yang istilahnya diangkat atau dipilih oleh Allah, terserah dari suku mana aja gitu, siapa saja orangnya, dari agama saja itu terserah gitu. Istilahnya terserah sama Allah yang milih gitu, kita tinggal terima aja. Terus yang pemahaman yang kedua yang akan saya mungkin perlu diluruskan juga, karena ada salah satu sesepuh yang bicara di channel bahwa di akhir zaman seolah Sabdo Palon ini yang mungkin yang mengasuh lah gitu, yang mengasuh Satria Piningit. Padahal Sabdo Palon juga masih ditutup, dipingit juga karena nggak tahu siapa orangnya kan, sampai sekarang juga.
Cuma menurut sepemahaman saya, karena ada di channel itu yang bicara seolah kan dulu beliau itu agamanya Hindu. Yang Sabdo Palon zaman Majapahit terakhir itu. Nah, sepemahaman saya yang ngobrol ke Eyang Resi Manikmaya gitu. Hanya Eyang Resi Manikmaya ini soal kakeknya dari Eyang Raja Resi Kandiawan yang Tarumanagara itu. Beliau bilangnya begini, dulu saya itu beragama Buddha, tapi saya tahu di akhir zaman bakal ada nabi di akhir zaman itu yang membawa ajaran kesempurnaan ajaran Islam. Jadi secara hakikat beliau juga sebenarnya agamanya udah agama tauhid, udah Islam, cuma belum syariatnya belum ada karena nabinya juga baginda nabinya belum lahir gitu. Cuma beliau paham bahwa akan ada nabi di akhir zaman, nabi terakhir gitu. Jadi secara ini sepuan yang dulu-dulu itu agamanya udah agama tauhid. Jadi Islam itu ada Islam tauhid, adalah syariat, hakikat, ma'rifat, tarekat gitu. Nah sekarang ini kesempurnaannya syariat yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu gitu. Yang dari mulai Nabi Adam sampai beliau gitu. Itu penyempurnaan tata cara praktek ibadah atau ilmu syariatnya. Kalau hakikatnya dari dulu asal orang itu beriman tauhid ya udah itu masih dalam kategori orang Islam. Karena Islam sendiri kan artinya tunduk pasrah kepada Tuhan pencipta alam gitu. Nah kalau ini ada yang bilang kayak gitu seolah Sabdo Palon karena dulunya seolah kejawen lah istilahnya. Kita ini kalau Sabdo Palon muncul akan membawa atau mengembalikan lagi ke tatanan seolah zaman dulu, zaman Majapahit. Padahal yang Resi Manikmaya ini yang nitis ke yang jadi Sabdo Palon sebenarnya masih orang lainnya masih itu juga. Nah yang nitis ke Sabdo Palon itu yang disebut Sabdo Palon itu justru saya bilangnya kalau saya tergantung wadahnya. Jadi nitisnya ke siapa dulu wadahnya orang beragamanya Hindu. Tapi kekuatannya tetap bisa dimanfaatkan oleh orang yang beragama Hindu itu. Nah sekarang abadi ini bahwa Sabdo Palon ini nitis ke jasadnya yang orang Islam. Dia akan membawa ke ajaran Islam yang sebenarnya gitu, yang Islam yang kapah gitu ya. Itu masalahnya gitu. Jadi gak mesti seorang Sabdo Palon kan seolah anti agama Islam, tidak, justru setuju dengan agama Islam ini. Karena beliau itu kekuatan ilmu yang nitis di orang yang beragama Hindu, Buddha, terus Islam itu bisa saja gitu. Yang sekarang ini Sabdo Palon itu beragama Islam gitu. Jadi tidak benar lah istilahnya kalau Sabdo Palon dari dulu agamanya non Muslim, sekarang juga akan mengembalikan ke agama asal beliau gitu. Tidak juga. Karena kata Sabdo Palon saya tergantung wadahnya. Kalau saya dibawa oleh orang nitisnya ke orang Islam ya jadi orang Islam. Karena Sabdo Palon itu kekuatan ilmu misalnya seceduh metu atau sepahit lidah gitu untuk kepentingan Nusantara. Jadi tidak ada seolah ambisi secara pribadi gitu, kesukuan atau keagamaan pribadi, tidak kalau Sabdo Palon itu. Cuma kalau kita mau diluruskan dengan ajaran Islam yang sempurna, Sabdo Palon juga mendukung gitu. Nah sekarang carut marutnya di Indonesia ini karena penegakan hukum aturan itu sendiri masih bisa dimentahkan. Beda lagi kalau agama yang dibawa dari langit misalnya. Agama samawi itu aturan dijadikan dasar negara undang-undang itu di negara. Itu mau tidak mau harus keras seperti itu. Kalau sekarang kan ini hukum buat rakyat kecil, menengah ke bawah atau orang-orang ke bawah. Kalau ke atas seolah tidak berlaku undang-undang itu. Kalau di Islam tidak seperti itu. Siapa aja yang bersalah, sanksinya begini, itu pasti dia tetap kena gitu. Harusnya penerapannya seperti itu, tegas gitu. Terhadap siapa aja, kalau yang salah ya salah gitu. Tidak bisa ada pembelaan bahwa ini kan pejabat tinggi, ini seolah hukumnya tidak seperti itu. Akhirnya itu mah akal-akalan manusianya aja gitu.
Kalau dari langit itu tidak pandang bulu, kalau salah salah, sekalipun seorang wali gitu kan, bisa dipecat dari kewaliannya gitu. Jadi itulah jadi yang sepemahaman saya, Sabda Palon ya dulu menitis kena Genggong beragama Hindu. Tapi abad sekarang bahwa Sabda Palon ini agama Islam gitu. Untuk meluruskan Islam, bukan kembali lagi ke kejayaan Majapahit, itu kan seolah rasis gitu, seolah kalau nggak seperti ini, nggak seperti Majapahit dulu gitu istilahnya, Indonesia nggak bakalan, ya bakal hancur lah istilahnya, itu pemahaman kurang tepat gitu. Karena Sabda Palon tidak pilih-pilih orangnya harus agamanya begini, enggak gitu. Kalau beliau tuh setuju dengan pemikiran orang yang mau dititisi karena sepemikiran demi umat, negara, istilahnya, itu pasti bisa aja masuk ke siapa saja. Jadi nggak pilih-pilih harus nitisnya ke yang beragama ini gitu, tidak seperti itu, tidak sara dan tidak rasis gitu kalau Sabda Palon itu. Cuma kitanya yang rasis dan sara untuk menerima kemunculannya itu gitu. Seolah harus dari suku ini gitu, padahal kan itu juga nggak pilih-pilih sebenarnya. Terserah gitu, terserah Allah yang menghendaki Sabda Palon ini adanya di siapa gitu. Ya, mungkin dicukupkan segitu dulu bahasan ini. Kalau bagusnya itu kalau ngobrol harusnya, apalagi ketemu langsung bertatap muka, bisa langsung bertanyanya gitu, biar saya itu keluar ininya gitu. Kalau nggak ada pertanyaan saya suka keder gitu, apa yang mau diomongin, apa yang dibahas kalau tanpa ada pertanyaan gitu. Jadi mencari ilmu, dengar langsung dari sumbernya, dari pelakunya itu lebih bagus daripada kata guru-guru gitu. Mungkin cukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.